itu itu mungkin ya tentu saja ya kalau kita apa namanya membaca secara sekilas istilah pasca kolonialisme itu mengindikasikan bahwa ini adalah semacam kelanjutan dari kolonialisme. Nah, jadi namun ya itu satu sisi. Namun pada sisi yang lain mungkin kita juga dapat memaknainya sebagai apa? Sebagai satu Sebagai satu kajian yang itu membahas tentang apa namanya semacam ketidakpercayaan kepada praktik kolonialisme. Ini mungkin mirip ya dengan pendekatan postmodernis ya. Kalau kita melihat Kalau kita ingat kembali, postmodernisme itu seringkali dimaknai yang pertama adalah dia kelanjutan dari modernisme, yang kedua dia adalah konsekuensi dari modernisme, dan yang terakhir dia adalah kritik terhadap modernisme. Jadi kita bicara tentang pasca kolonialisme pun kurang lebih berada di dalam spektrum semacam itu. Jadi kita mungkin akan banyak mengulas tentang kita akan mengulas banyak tentang apakah dia merupakan kelanjutan dari kolonialisme atau dia adalah konsekuensi dari kolonialisme atau dia adalah kritik terhadap kolonialisme. Nah, hari ini saya akan membahas tentang satu konsep yang dikembangkan oleh seorang pakar yang ini menurut saya saudara harus tahu, ini perlu sekali saudara ketahui. Eh, Mengapa? Karena ini mungkin menjadi salah satu figur yang dapat menuntaskan rasa dahaga kita ya terhadap kajian-kajian yang barangkali selama ini cenderung membosankan. Jadi kajian kebudayaan itu selama ini lebih banyak mengulas tentang bagaimana eh, manusia itu lebih lebih kita tonjolkan. Jadi kalau kita bicara tentang kebudayaan, seringkali kita lebih banyak membicarakan tentang bagaimana manusia itu merespon lingkungannya misalnya. Yang kedua adalah bagaimana manusia memaknai eh, interaksinya dengan orang lain. Yang ketiga mungkin bagaimana manusia sekali lagi itu saling beradu beradu gagasan atau beradu argumen atau mungkin saling mengkonstruksi cara berpikir mereka atau bagaimana mereka saling mempengaruhi bagaimana satu kelompok mendominasi kelompok yang lain, dan itu lebih banyak kita bahas. Namun ujungnya adalah kajian-kajian yang cenderung dalam beberapa hal barangkali dikatakan sebagai kajian yang cenderung spekulatif karena dia tidak didasarkan kepada data yang akurat, namun ada sebuah dugaan yang di awal itu sudah mengkerangkai cara berpikir kita, dan itu kemudian mengarahkan cara kita memahami tentang kebudayaan dan dinamika yang ada di dalamnya. Nah, hari ini kita akan membicarakan tentang seorang pakar ya, namanya Gayatri Chakraborty Spivak. Ini kalau saudara sekilas saja itu dari namanya itu kelihatan dia orang India ya. Eh, ya betul, dia Gayatri Chakraborty itu seorang India, namun dia menikah dengan seorang apa seorang eh, seorang Eropa yang kemudian dia menambahkan nama Spivak di belakangnya ya. Nah, apa yang menarik dari Gayatri Chakraborty Spivak ini? Jadi saya nanti akan menyebut dengan nama Spivak saja, nggak usah panjang-panjang, uh, agar lebih mempermudah kita mengingat siapa dia itu. Karena kadang-kadang kita itu menyebut nama-nama pengarang itu dengan nama depannya, itu salah. Harusnya kita menyebut nama kedua atau nama keluarga dia. Jadi kalau kita mengetahui ada nama misalnya Max Weber, kita tidak bilang Max, namun kita bilang Weber. Kalau kita tahu ada nama Jurgen Habermas, maka kita menyebut dengan Habermas, bukan Jurgen. Itu kira-kira begitu. Jadi kita menyebut nama keluarganya. Sama juga kalau saudara nonton sepak bola ya, itu umumnya kalau di Inggris orang menulis nama keluarga di belakang ya. Frank Lampard ya, atau David Beckham ya, ditulis itu Beckham Lampard itu ya. Atau siapa lagi yang sekarang Cristiano Ronaldo, orang tidak menulis Cristiano namun menulis Ronaldo. Jadi kira-kira itu menjadi semacam kaidah yang digunakan di dalam tradisi kebahasaan orang-orang Eropa. Kita pun juga sebagian menggunakan itu ya, kalau orang-orang Batak barangkali kadang-kadang menyebut nama keluarga, namanya Pak Simorangkir atau
Pak Sida Putar. Itu mungkin muncul, namun ya sekarang ini kalau di dalam pergaulan sehari-hari tentu orang lebih suka menyebut nama pertama ketimbang nama keluarga, nama kedua atau nama keluarga. Oke, kita kembali kepada Gayatri Cakravorty Spivak, atau saya nanti akan sebut dengan nama Spivak saja. Baik, saudara sekalian, saya ingin mengatakan bahwa sosok ini, ya, Spivak ini, itu boleh dikatakan sebagai pelopor dari teori pasca kolonial. Ya. Jadi kita kembali kepada beberapa pemahaman tentang pasca tadi, ya, pasca kolonial tadi itu dia pada saat mungkin ya kalau boleh saya uraikan ada tiga makna utama atau tiga pengertian utama, ya. Yang pertama adalah dia dipahami sebagai kelanjutan dari kolonialisme karena pasca, ya. Saudara kalau sekolah itu sarjana, nanti setelah itu pasca sarjana, berarti kelanjutan dari sarjana, ya. Yang kedua, pasca kolonialisme itu mungkin ya bisa juga dimaknai sebagai konsekuensi dari kolonialisme. Jadi akibat yang dimunculkan dari kolonialisme itu seperti apa, lalu kemudian lahir sebuah entitas baru yang kita kenal dengan pasca kolonialisme. Dan yang terakhir adalah pasca kolonialisme itu juga dapat dipahami sebagai kritik, ya, terhadap praktik kolonialisme. Oke, kita akan lihat nanti. Nah, Gayatri Cakravorty atau Spivak ini saya menyebutnya dia menggunakan menggunakan diskursus atau wacana sebagai sumber kajian. Kalau kita ingat kembali, ya, tadi saya sampaikan, dalam tradisi antropologi itu yang banyak dikaji itu bukan diskursusnya, bukan wacananya, namun mereka lebih banyak mengkaji pikiran, tindakan, dan produksi kebudayaan dari suatu masyarakat. Jadi mereka selalu bicara dari dalam salah satu dari tiga hal tadi, atau ketiga-tiganya. Yang pertama adalah orang ketika bicara tentang kebudayaan itu lebih menitik beratkan kepada sistem gagasannya, kepada ide, kepada lapisan paling dalam di dalam kebudayaan itu. Yang kedua adalah seringkali orang juga membahas kebudayaan pada sisi normatif, pada hal-hal yang itu menyangkut tingkah laku dan norma yang mengikat tingkah laku itu. Yang ketiga itu ketika bicara tentang kebudayaan, sebagian besar itu juga mengarahkan kepada produk dari kebudayaan itu, yaitu berupa apa? Budaya materi. Budaya materi itu bentuknya kalau kita lihat ya pakaian kita, rumah kita, kemudian teknologi, kendaraan dan lain sebagainya yang dihasilkan melalui proses produksi oleh manusia. Itu semuanya adalah artefak atau budaya materi. Nah, Spivak ini menawarkan satu cara pandang baru. Dia mengatakan kira-kira begini, mari kita membicarakan tentang kebudayaan bukan pada tiga aspek tadi, namun kita lihat dari bukti yang tampak, yaitu apa? Wacana. Karena wacana itu dia dapat dipelajari. Mengapa dapat dipelajari? Ya, yang pertama, kita itu hari ini ya barangkali hidup itu atau bisa berkembang atau bisa menjadi dewasa seperti itu berkat adanya wacana. Wacana begitu beragam, ya, itu kita terima dari berbagai pihak. Orang tua kita memberi wacana kepada kita tentang pentingnya menjaga sopan santun misalnya. Ya, itu ada narasi yang dikembangkan oleh orang tua, baik itu melalui dongeng atau juga bisa melalui penyampaian secara lisan, ya, tentang boleh dan tidaknya sesuatu itu dilakukan. Itu adalah wacana, diskursus. Nah, kita sebetulnya itu hidup dengan dipengaruhi oleh banyak sekali wacana. Dan wacana itulah yang kemudian mempengaruhi kita, lalu mungkin prosesnya adalah kita meramu sebuah wacana itu, lalu kemudian kita jadikan sebagai satu bentuk yang hybrid, yang kemudian dia merupakan campuran dari berbagai macam wacana, lalu kemudian kita coba implementasikan. Nah, di dalam proses pengimplementasian tadi itu seringkali kita berhadapan dengan situasi ketika yang kita implementasikan mungkin tidak mendekati ideal atau tidak ideal, atau mungkin malah jauh dari ideal, atau mungkin ketika kita berusaha menerapkan sesuatu yang telah kita pelajari tadi, itu mungkin malah
situasi yang kita hadapi bertentangan dengan yang kita pelajari selama ini. Nah, itulah sebetulnya esensi dari kehidupan kita. Kita hidup selalu membentur-benturkan dalam tanda petik hal-hal yang kita idealkan dengan dunia nyata. Kita berpikir bahwa semua orang itu baik, misalnya. Lalu kita pergi ke kota besar dan kita mendapati bahwa di situ ternyata barang yang kita letakkan di depan rumah kita tiba-tiba hilang, ya. Jadi kemudian pikiran kita mungkin berubah. Oh, ternyata kota yang selama ini kita anggap sebagai aman, kota aman, ternyata tidak aman. Sehingga kemudian kita melakukan refleksi. Refleksi tadi kemudian akan melahirkan penyikapan baru. Dan itulah yang kemudian terjadi. Jadi proses belajar itu sesuatu yang tidak pernah berakhir di dalam kehidupan manusia. Karena orang itu belajar dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Bahkan tiap menit itu dia belajar. Sekurang-kurangnya ya, dia mendapatkan satu ide, mendapatkan satu informasi, atau mendapatkan satu konsep, lalu kemudian dia cerna. Dari sekian banyak yang dia cerna itu dapat juga sebagian dia terapkan, sebagian dia simpan, dan mungkin dia gunakan di saat-saat tertentu. Nah, diskursus kira-kira seperti itu bentuknya. Hanya saja ya, kalau yang dilakukan oleh Spivak itu dia melihat diskursus itu atau wacana tadi itu yang tampak di dalam karya-karya sastra. Ya, tulisan-tulisan di dalam esai, di dalam novel, di dalam roman, ya, atau di dalam cerita pendek. Itu dia berusaha mengungkap dari sumber-sumber yang sifatnya tertulis. Karena dia menyadari bahwa tulisan itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Saudara sekalian, kalau kita ingat kembali teori masyarakat, teori terbentuknya bangsa yang dikembangkan oleh Benedict Anderson, ya, itu kelihatan sekali. Dia meyakini bahwa terbentuknya kesadaran nasional secara global, ya, tiap-tiap negara, tiap masyarakat dia memiliki kesadaran baru tentang identitas yang menyatukan dia dengan orang lain. Itu berkat adanya media cetak, berkat adanya mesin cetak yang dapat mengcopy, yang dapat menggandakan tulisan-tulisan yang dibuat oleh seseorang atau dibuat oleh sekelompok orang. Di masa lalu, saudara sekalian, lembaga-lembaga keagamaan itu sebelum ditemukannya mesin cetak itu mereka mempekerjakan orang-orang yang memiliki tulisan tangan yang bagus. Saudara tahu di dalam kitab suci Al-Quran itu dan juga kitab suci agama lain itu tulisan di masa lalu itu dilakukan dengan menggunakan tangan dia, dengan tangan. Namun begitu ditemukannya mesin cetak, maka proses penggandaan sebuah karya itu tidak membutuhkan lagi tenaga orang untuk menulis, namun dia mengandalkan mesin cetak. Bentar, mau bersin. Maaf, nggak baik. Ya, Spivak dia meyakini bahwa tulisan itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Karena saya kembali kepada pembahasan tadi, Ben Anderson ketika dia merumuskan konsep yang dia ramu dalam sebuah buku berjudul Imagine Community atau komunitas khayal itu dia meyakini bahwa proses terbentuknya kesadaran kebangsaan itu bermula dari ditemukannya mesin cetak. Di masa lalu produksi buku itu tidak dapat dilakukan secara massal. Seorang sastrawan di masa lampau sebelum ditemukannya mesin cetak, dia harus menulis satu buku. Dan orang tidak bisa menggandakan karya itu. Dia hanya bisa menyalin lagi, menulis lagi. Ya. Orang tidak dapat menggandakan, orang hanya dapat menulis ulang dengan gaya tulisan yang tentu berbeda. Nah, setelah ditemukannya mesin cetak, keadaan berubah. Barang-barang cetakan itu dapat diterbitkan dalam jumlah yang besar, massal, ya, dan dia dapat beredar ke seluruh wilayah yang dapat terjangkau oleh sarana transportasi. Ya, jadi orang kemudian membawa tulisan dari satu tempat ke tempat lain dan orang bisa menggandakan itu dengan mudah. Begitu dia
dapat digandakan, maka kemudian dia dapat mempengaruhi semakin banyak atau dapat mempengaruhi lebih banyak orang. Kitab suci itu saudara sekalian, kalau mau saudara tahu, itu semakin banyak atau gini, semakin banyak orang yang kemudian mendapatkan pengetahuan tentang agama itu berkat adanya naskah-naskah suci yang kemudian dicetak ulang. Saya nggak bisa bayangkan, kalau tidak ada mesin cetak, saya mungkin tidak mengenal Al-Quran barangkali ya. Untung ada mesin cetak sehingga saya bisa tahu Al-Quran. Kalau tidak, itu mungkin dia hanya tersimpan di tempat-tempat tertentu yang hanya dibaca oleh sebagian orang. Nah, ya, Spivak meyakini bahwa tulisan itu memiliki kekuatan yang luar biasa untuk mempengaruhi orang. Sehingga saudara sekalian, dia menyebutkan bahwa secara garis besar yang dia ingin sampaikan adalah bahwa proses produksi dan diterimanya karya sastra Inggris itu selama abad ke-19 itu terkait erat dengan sejarah imperialisme. Ya, jadi dia dan sekalian saya minta maaf karena pilek saya, ternyata saya harus hati-hati dengan cuaca ini. Saya kelihatannya sedang tidak. Bagaimana pengaruh sastra Inggris itu terhadap sastra di India? Dia mengambil contoh itu karena India dijajah oleh Inggris, dan dia meyakini bahwa proses sastra itu menyajikan representasi dari budaya Inggris sebagai budaya yang beradab dan progresif. Jadi karya sastra itu karya sastra yang berkembang saat itu menampilkan budaya Inggris sebagai budaya yang beradab dan maju, kira-kira gitu. Dan ini kemudian menjadi pembenar bagi proyek imperialisme ekonomi dan politik. Jadi imperialisme itu ada dua, ekonomi dan politik. Ya, kalau saudara hari ini masih masih menggunakan istilah gospel glory gold, itu konsep lama yang sudah tidak lagi dipergunakan. Ya. Sebenarnya imperialisme itu dimensinya ada dua, ekonomi dan politik. Ya, namun saudara sekalian, Spivak meyakini bahwa imperialisme ekonomi dan politik itu dapat berjalan dengan lancar dan diterima oleh masyarakat berkat adanya upaya melakukan sugesti, menanamkan sugesti pada pikiran orang-orang yang ada di masyarakat yang dijajah tadi. Itu kata dia. Nah, salah satunya adalah melalui tulisan. Nah, tulisan itu kemudian mempengaruhi orang-orang setempat. Saudara sekalian, mungkin di SMP mungkin atau di SMA saudara dulu pernah belajar tentang sastra Indonesia, sejarah sastra Indonesia. Itu di dalam kuliah-kuliah sastra itu
atau dalam kajian sastra itu diyakini bahwa ada beberapa fase yang dilalui oleh sastra Indonesia. Nah, menariknya adalah sastra Indonesia itu merupakan sastra yang kental dengan nuansa kolonial. Sekurang-kurangnya ada tiga angkatan, kata mereka, kata para pakar sastra itu. Yang pertama adalah angkatan Balai Pustaka. Balai Pustaka ini berkembang pada sekitar tahun 1908. Mengapa tahun itu menjadi penting? Karena tahun 1908 itu pemerintah Hindia Belanda saat itu dia membuat satu BUMN, perusahaan milik negara, namanya Balai Pustaka, dan itu sampai hari ini masih ada. Perusahaan Balai Pustaka itu masih ada, BUMN bernama Balai Pustaka sampai hari ini. Kalau saudara melihat nanti buku ya, terbitannya Pustaka Jaya, itu semua adalah anak perusahaan dari Balai Pustaka atau bagian dari Balai Pustaka. Di masa lalu kalau kita melihat teks atau buku-buku teks pada masa saya misalnya, itu semua ditulis oleh perusahaan Balai Pustaka. Buku pelajaran SD, SMP, sama SMA itu tulisan Balai Pustaka. Lalu karya-karya sastra itu banyak sekali yang terbitan Balai Pustaka. Silakan nanti dicari nanti ya. Apa saja terbit. Nah, artinya apa? Pada masa itu tahun 1908 tadi, perusahaan milik Belanda, milik pemerintah Hindia Belanda bernama Balai Pustaka tadi, dia menerbitkan karya-karya sastra yang dibuat oleh orang-orang Indonesia. Ya, orang-orang Indonesia, dan umumnya mereka adalah orang-orang Melayu atau orang Minangkabau ya. Kebanyakan berasal dari wilayah Minangkabau, Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Sebutlah beberapa nama ya. Ada nama Sultan Takdir Ali Syahbana contohnya, ini yang sangat terkenal. Dia adalah orang yang beraliran yang berasal dari generasi Balai Pustaka tadi. Ya. Lalu ada beberapa nama, ada Armin Pane, ada nama-nama, dan itu umumnya adalah orang-orang Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Mengapa Sumatera Utara dan Sumatera Barat? Karena mereka nyaris tidak memiliki kendala terhadap bahasa saat itu. Karena apa? Bahasa Indonesia yang kita gunakan sekarang ini itu sebenarnya berasal dari bahasa Melayu, dan bahasa Melayu itu dipergunakan oleh pemerintah kolonial untuk keperluan administrasi atau untuk keperluan korespondensi dengan para raja dan para penguasa di wilayah Nusantara. Jadi kalau saudara membaca misalnya surat akte kematiannya Pangeran Diponegoro ini ditulis dalam bahasa Melayu oleh pemerintah Hindia Belanda. Jadi sebetulnya pemerintah Hindia Belanda itu, atau ya sejak zaman VOC sebetulnya, mereka berperan besar di dalam menjadikan bahasa Melayu ini sebagai bahasa lingua franca, bahasa yang menghubungkan banyak kebudayaan, banyak wilayah di Indonesia. Sehingga semua raja di Jawa itu, atau di seluruh Nusantara saat itu, raja, sultan, itu semuanya pasti bisa bahasa Melayu. Pasti bisa. Karena apa? Itu adalah sarana mereka berkomunikasi dengan perwakilan pemerintah kolonial, baik VOC maupun pemerintah Hindia Belanda. Saudara sekalian, oke, kita kembali ke soal tadi. Yang pertama adalah ada generasi Balai Pustaka, yang kedua adalah ada generasi Pujangga Baru. Itu mulai ada tahun 1920 ya. Menariknya adalah setelah generasi Pujangga Baru itu mulai, lalu beberapa tahun kemudian diikuti dengan kisah Sumpah Pemuda ya, tentang Sumpah Pemuda 1928 ya. 8 tahun setelah terbentuknya terbentuknya aliran sastra Pujangga Baru itu, kemudian terciptalah Sumpah Pemuda. Jadi artinya apa? Sastra ya di dalam masyarakat Indonesia itu memiliki peran yang sangat besar di dalam pembentukan kesadaran sebagai sebuah bangsa. Waktu itu kalau saudara membaca novelnya Pramudia Anantatur ya, yang 4 jilid itu, tetralogi itu, mulai dari Bumi Manusia sampai yang terakhir adalah Rumah Kaca, itu menceritakan tentang
seorang wartawan senior ya, yang merupakan seorang pemimpin redaksi pertama koran berbahasa Melayu, namanya Raden Mas Tirto Adisuryo, PSA. Itu luar biasa, kelihatan betul bahwa tadi pengaruh bahasa itu menjadi begitu penting. Itulah tadi saya katakan, itulah kenapa Spivak itu meyakini betul bahwa ada pesan-pesan tersembunyi di balik karya-karya sastra yang yang berkembang pada masyarakat kolonial. Ya, itu kira-kira seperti itu. Nah, ini contohnya dia menyatakan bahwa karya sastra yang ditulis oleh orang-orang India pada masa itu, dan juga tulisan itu dapat dilacak. Jadi karya sastra yang ditulis oleh orang-orang India dan karya sastra yang dibaca oleh orang India saat itu menggambarkan ya keunggulan budaya Inggris atau budaya Barat lah secara umum ya, sehingga kemudian muncul sikap minder dari masyarakat yang dijajah. Lalu mereka mulai tidak meyakini bahwa, atau mereka mulai ragu apakah kebudayaan mereka itu dapat bersaing, atau apakah kebudayaan mereka itu memiliki keunggulan, atau apakah sistem masyarakat yang mereka miliki itu cukup baik. Begitu besarnya pengaruh sastra kolonial tadi, sehingga kemudian tadi muncul sikap minder. Sikap minder itu kemudian ya tampak di dalam tulisan-tulisan mereka, dan itu kemudian berpengaruh pada masyarakat secara luas. Ya, hari ini pun ya, silakan Diat Mika mau tanya. Enggak, oke, saya lanjutkan ya. Itu gambaran secara umum. Nah, saudara sekalian, yang dikatakan Spivak adalah, ini saya lanjutkan ya. Nah, kalau kita pada bagian awal ini membaca Spivak pada bagian awal ini seperti kita teringat kepada seorang pakar, yaitu Edward Said. Saya pernah membahas tentang sosok itu ya. Edward Said ini menulis satu buku berjudul Orientalism. Jadi itu bahkan istilah Orientalisme itu seringkali muncul di beberapa kegiatan yang dilakukan oleh sejumlah mahasiswa ya, terutama yang berafiliasi pada partai tertentu. Itu dia seringkali menggunakan istilah Orientalisme. Ya, sekalipun itu digunakan hanya potongan saja tanpa diuraikan secara lebih luas tentang apa itu Orientalisme, sehingga kemudian muncul kesan yang sangat buruk terhadap cara pandang Barat terhadap masyarakat non Barat. Baik, tapi saya ingin kemukakan bahwa Spivak dan Said ini keduanya memiliki, atau kalau saya katakan ada titik temu sebenarnya di antara mereka, yaitu adalah bahwa keduanya mengkritik cara Barat di dalam menggambarkan Timur atau menggambarkan non Barat. Jadi cara Oksiden kan ada Oksiden, ada Orient itu Timur, Oksiden itu Barat. Cara Barat menggambarkan non Barat atau Timur ya. Nah, saudara sekalian, Said ya, dia lebih banyak mengulas teks sastra dominan dari tradisi sastra Eropa. Jadi dia mengulas sejumlah teks yang berasal dari sastra yang terbit di wilayah Eropa, itu dia ulas. Nah, hanya itu. Sementara Spivak dia di samping dia mengulas teks sastra Eropa, dia juga menunjukkan ya peran retorika dan politik sastra pasca kolonial. Apa perannya? Yaitu mempertanyakan dan menantang otoritas narasi induk kolonial. Nah, jadi dia melihat bahwa sastra yang muncul setelah era kolonial itu ada sebagian yang menunjukkan adanya perlawanan terhadap narasi dominan yang berasal dari pemerintah kolonial tadi. Jadi orang menyebut gagasan yang dirumuskan oleh Spivak ini sebagai kritik pasca kolonial.
Jadi dia dia melakukan kritik dengan kritik yang kemudian muncul setelah era kolonialisme. Ya, namun dia ingin mengatakan bahwa sebetulnya ada banyak kritik yang dilakukan oleh masyarakat yang dijajah atau bekas masyarakat jajahan terhadap narasi-narasi yang dikembangkan oleh masyarakat penjajah. Ya, kalau Said lebih banyak bicara bagaimana masyarakat barat itu mendominasi atau masyarakat yang menjajah itu mendominasi masyarakat yang dijajah. Dia tidak pernah bicara tentang bagaimana orang-orang yang dijajah tadi melakukan kritik terhadap narasi yang berasal dari barat tadi. Nah, ini juga berbeda. Kalau pada kuliah sebelumnya saya pernah menyampaikan ada dua konsep, itu orientalisme dan oksidentalisme. Jadi orientalisme itu bagaimana barat melihat timur, oksidentalisme adalah bagaimana timur melihat barat. Nah, Spivak itu mungkin adalah perpaduan dari orientalisme dan oksidentalisme ditambah dengan beberapa ramuan baru yang kemudian menyegarkan pemikiran kita tentang bagaimana narasi kebudayaan itu dikembangkan, disebarluaskan dan kemudian ditentang, dilawan dengan sejumlah wacana tanding atau narasi tandingan, kira-kira seperti itu. Nah, oke. Dan sekalian itu Spivak dan Said. Nah, apa yang ditelaah oleh Spivak yaitu dia menelaah misalnya beberapa karya sastra. Yang pertama adalah karya sastra feminis dari Aljazair, ya, namanya Asia Jabar. Itu dia sangat bagus tulisan dia. Lalu ada Hanif Qureshi, itu penulis berkebangsaan Inggris. Yang ketiga adalah penulis Inggris kelahiran India, Salman Rushdie, saudara kenal dengan nama ini saya rasa. Yang keempat adalah dia penulis fiksi berbahasa Bengali, namanya Masweta Devi. Nah, Spivak ini ya itu memperpanjang daftar kritik terhadap model diskursus kolonial yang dikembangkan oleh Edward Said di dalam orientalisme, dalam buku orientalisme atau dalam buku orientalisme yang dia tulis. Dan sekalian, nah ada beberapa persoalan yang itu terlihat di dalam model yang dikembangkan oleh diskursus yang terdapat dalam diskursus yang dikembangkan oleh Edward Said. Apa yang dilakukan oleh Said adalah bahwa dia hanya menawarkan sebuah teori yang sangat persuasif ya, tentang bagaimana Barat dia mengetahui, mengendalikan dan mendominasi masyarakat non-Barat. Jadi dia melihat itu masyarakat Barat itu atau Barat itu dia melakukannya dengan sistem representasi yang mungkin terjemahnya tidak terlalu bagus, tapi dia menyebutnya all encompassing, jadi meliputi semua, kira-kira gitu ya. Jadi representasi yang itu sifatnya tunggal, jadi Barat itu identik dengan kemajuan, Timur identik dengan kemunduran atau identik dengan keterbelakangan. Barat itu identik dengan sekularisme, Timur identik dengan religiosisme, religiositas ya. Atau misalnya juga Barat identik dengan sains, Timur identik dengan takhayul, kira-kira begitu ya. Nanti kita akan lihat ya kapan gitu, kalau saudara ada kesempatan saya sarankan saudara membaca tadi novel yang ditulis oleh Pramudia Anantatur ya. Itu kelihatan sekali karakter kolonialnya, kelihatan sekali ya. Dia kelihatan begitu minder dengan budaya sendiri ya. Ya, tapi itu terjadi. Itu menjadi satu kesan yang umum yang terdapat di dalam pemikiran-pemikiran atau dalam tulisan-tulisan yang terbit setelah Indonesia merdeka dan sebelum Indonesia merdeka. Itu contohnya ya. Dan sekalian, lalu saya lanjutkan namun ya, model yang dikembangkan Said tadi tidak menawarkan penjelasan yang memadai, kata dia. Penjelasan tentang apa? Tentang perlawanan politik. Dia nggak pernah bicara soal perlawanan politik. Dia bicara tentang bagaimana Barat menundukkan Timur atau menundukkan non-Barat, dan bagaimana seolah-olah Timur itu menyerah, seolah-olah Timur itu tidak berdaya menghadapi Barat dan tidak melakukan apapun.
Itu yang tidak disetujui oleh yang kemudian tidak disepakati oleh Spivak. Spivak justru meyakini bahwa Timur itu tidak tinggal diam, tapi dia melakukan sesuatu yang kemudian berusaha untuk dia melakukan sesuatu yang merupakan usaha untuk melakukan tadi menawarkan wacana tanding atau wacana tandingan tadi. Nah, Said juga tidak menjelaskan tentang sejarah perlawanan anti kolonial. Nah, itu sekalian, ya Said memang pernah merevisi. Namun revisi dari konsep orientalisme itu tetap saja menampilkan gagasan yang masih bersifat tunggal tentang orientalisme barat. Yaitu apa? Gagasan yang menempatkan barat itu pada posisi yang lebih unggul, timur berada pada posisi yang lebih rendah. Barat adalah subjek, timur adalah objek. Spivak tidak begitu. Timur itu pada masa kolonial itu objek, ya. Pada masa pasca kolonial itu objek kadang-kadang juga subjek. Jadi di samping dia objek, dia juga subjek. Mereka adalah pelaku aktif. Mereka bukan pihak yang selalu mengalah, selalu mengikuti kehendak barat, namun mereka melakukan sejumlah perlawanan, sekalipun kadang-kadang perlawanan itu mungkin tidak cukup ampuh untuk mengubah keadaan. Ya, dan memang itu yang dilakukan selama ini masih berupa kritik terhadap berbagai macam kebijakan yang dibuat oleh barat terhadap timur. Namun saudara sekalian, kalau kita lihat hari ini ya, secara faktual itu nyaris tidak ada negara, tidak ada masyarakat yang tidak terbaratkan. Semua sudah terbaratkan, ya. Dan proses pembaratan tadi itu berlangsung dengan halus. Saudara menempuh pendidikan dari SD, SMP, SMA sampai hari ini, itu saudara semua dikemas di dalam paket pendidikan yang berkarakter barat, atau sekurang-kurangnya sistemnya adalah sistem barat. Apa itu? Sistem yang bersifat klasikal. Jadi pendidikan massal berlaku untuk banyak orang, semua orang dikasih materi yang sama. Jadi saudara mendapatkan, kalau saudara sekolah di tempat yang sama atau di seluruh Indonesia itu, SD itu sama kurikulumnya. Ada sebuah rezim bernama kurikulum yang kemudian dia melakukan penyeragaman terhadap karakter peserta didik. Diseragamkan, sekurang-kurangnya mereka ingin menyeragamkan sifat dasar dari para peserta didik tadi. Tujuannya adalah agar mereka itu menjadi bagian dari masyarakat global yang kemudian menerima dan tidak menentang segala hal yang merupakan pengaruh dari luar kebudayaan mereka. Jadi pendidikan itu tampak menciptakan orang-orang yang tunduk kepada sistem, orang-orang yang tidak pernah melawan kritik terhadap sistem. Dan bahkan hari ini kalaupun kita mengkritik, itu bukan sistemnya yang dikritik, tapi hanya pelaku sistem itu. Saudara atau kita nggak pernah mengkritik sistem ekonomi kita, ya. Kita itu hanya mengkritik presiden atau mengkritik gubernur, ya. Tapi kita nggak pernah mengkritik sistem politik kita, nggak pernah mengkritik sistem ekonomi kita, ya. Kalaupun kita melakukan kritik terhadap sistem politik, itu pun masih terbatas kepada bagaimana kita memperbaiki sistem politik ala barat ini. Kalaupun kita melakukan kritik terhadap kondisi ekonomi, itu masih sebatas kepada bagaimana kita memperbaiki kondisi ini agar lebih baik, bukan mengubah secara keseluruhan. Itu yang terjadi. Jadi sebetulnya kelihatan bahwa kekuatan kolonial itu masih begitu kuat sampai hari ini. Hanya saja memang begitu kuatnya sehingga kadang-kadang, kata Spivak, orang lupa bahwa sebetulnya ada perlawanan dari kita. Nah, perlawanan tadi terlihat di dalam karya sastra. Namun saudara sekalian, saya ingin sampaikan bahwa yang disampaikan oleh Spivak itu dapat mengilhami kita atau mengilhami banyak orang di dalam upaya mereka menjelaskan tentang bagaimana orang mengkritik atau melakukan counter terhadap
terhadap budaya yang masuk ke dalam wilayah mereka. Contohnya adalah orang Indonesia. Coba hari ini saudara ikut kuliah itu menggunakan kerudung. Namun apa yang terjadi? Saudara itu mencampurkan semua unsur pakaian, atau sekurang-kurangnya beberapa unsur pakaian yang berasal dari kebudayaan lain. Saya kalau sedang khotbah, saya memakai baju koko. Itu bajunya orang Cina. Saya pakai peci. Peci itu peci dari Pakistan. Saya kadang-kadang pakai jas. Jas itu barat. Pakai sarung. Sarung itu Asia Tenggara sekali ya. Kalau saudara ke Thailand, mana ke ya bahkan ke India juga, saya rasa itu orang pakai sarung teman-teman. Kecuali di Filipina orang tidak banyak pakai sarung ya. Tapi kalau di Melayu, di Asia Tenggara, ya, di Laos, di Vietnam itu di desa-desa orang pakai sarung. Nah, jadi kita kemudian mencampurkan begitu banyak unsur kebudayaan lalu menjadi diri kita dia. Lalu kita jadikan sebagai bagian dari diri kita. Saudara mungkin kerudungnya Arab barangkali ya, namun pakaiannya coba lihat. Ada yang kotak-kotak, ada yang ada yang pakaiannya ada yang panjang, ada yang sampai di bawah sini siku sini. Ada yang besar, ada yang kecil, sangat beragam. Itu adalah bagian dari ciri perlawanan terhadap budaya dominan. Dan itu budaya barat ya, atau budaya yang kemudian ingin mendominasi kita. Itu gambarannya ya. Jadi kalau Spivak itu dia melihat dari karya sastra, namun sebetulnya telaah dia terhadap karya sastra itu dapat menjadi inspirasi bagi cara kita memahami tentang bagaimana masyarakat itu melakukan perlawanan terhadap budaya dominan. Ya, orang misalnya pada suatu masa, pada masa awal itu orang diwajibkan pakai helm. Apa yang terjadi? Ya, orang betul pakai helm, tapi kemudian helmnya ya macam-macam, dihiasi, ya, dikasih warna, dikasih pegas dan seterusnya, macam-macam ya, dikasih per. Sehingga kemudian alih-alih menjadi sebuah perangkat yang mengamankan kepala, tapi justru dia menjadi ornamen yang sifatnya itu artistik dan cenderung menertawakan keadaan ya, menertawakan perintah untuk pakai helm tadi. Ada juga itu kemarin ada orang diwajibkan pakai masker. Orang melakukan perlawanan dengan cara apa? Dia ada video yang beredar itu seorang bapak-bapak dia pakai masker dan dia melubangi masker itu di mulutnya agar dia dapat merokok. Jadi orang merokok pakai masker tapi dilubangi mulutnya dan dia merokok. Ada beberapa hal yang dilakukan oleh orang ya, oleh masyarakat atau sekelompok masyarakat untuk melakukan perlawanan terhadap budaya dominan. Saudara tahu di Jogja itu ada bahasa prokemnya orang Jogja. Orang menyebutnya bahasa walian. Ini menertawakan tuh. Jadi mereka menertawakan gaya bahasa Jawa yang penuh dengan unggah-ungguh, penuh dengan hierarki dan penuh dengan dengan simbol atau penuh dengan hal-hal yang tidak tersampaikan secara terus terang. Lalu dulu pernah berkembang kebiasaan atau kebiasaan orang melakukan pelesetan di dalam berbahasa. Jadi orang melesetkan beberapa istilah untuk kemudian ya orang tahu itu artinya apa, tapi kemudian dipelesetkan. Dulu pernah sangat marak ya, sekarang ini ya masih ada yang main pelesetan, namun tidak terlalu banyak saya rasa hari ini. Namun kelihatan ada perlawanan terhadap sesuatu yang sifatnya dominan. Kalau kita lihat misalnya di dalam film-film Indonesia tahun 80-an sampai tahun 90-an itu di situ kelihatan banyak sekali artis ya yang merupakan keturunan Eropa dan mereka itu diberi peran yang berbau sensual. Ya, saudara kenal ada Inneke Koesherawati itu dulu pada masanya dia artis panas ya tahun 90-an itu. Artis bintang film panas lah kira-kira dia memainkan film-film yang itu berbau seks. Turunan asing ya. Jadi
orang-orang keturunan asing tadi ditampilkan di media itu dijadikan sebagai bahan fantasi seksual dari penonton kita, contohnya ya. Tapi kadang-kadang juga sekarang ini kita melihat ada beberapa sosok ya di media itu yang keturunan asing, terutama keturunan, kalau ini yang saya lihat ada keturunan orang Korea dan ada orang yang keturunan Jepang yang kemudian dijadikan objek ketertawaan. Misalnya ada seorang host itu keturunan Jepang yang dia mengisi acara makan-makan itu dia menjadi objek tertawaan. Jadi ada sebetulnya praktik praktik kritik terhadap budaya dominan atau budaya asing itu ada, berkembang sampai hari ini, bentuknya bermacam-macam. Jadi saudara sekalian, sekalipun Spivak itu bicara tentang karya sastra, namun sebetulnya kita dapat memperluas kritik dapat memperluas cara kritik yang dikemukakan oleh Spivak itu untuk menjelaskan berbagai macam tindakan manusia, berbagai macam hal yang ditampilkan oleh sekelompok orang dalam rangka untuk melakukan semacam counter terhadap budaya dominan. Baik, ini Spivak ya. Dan sekalian, Said tadi dia tidak menawarkan penjelasan tentang perlawanan politik, dan dia tidak pernah bicara tentang sejarah perlawanan terhadap kekuatan kolonialisme. Nah, Spivak dia menawarkan satu konsep yang itu mengikuti Moll Gilbert konsep itu ya. Dia Moll Gilbert itu menawarkan satu konsep namanya trope. Trope itu seperti seperti mainan yang ditampilkan di dalam panggung pertunjukan. Jadi sesuatu yang digambarkan untuk mewakili sesuatu yang lain. Jadi misalnya kadang-kadang orang di atas panggung dia tidak berbicara dengan mulutnya sendiri, tapi dia lip sync. Ada orang lain yang menjadi pengisi suara, sehingga kemudian di atas panggung dia hanya menggerakkan tubuhnya aja tanpa berbicara. Mungkin dia menggerak-gerakkan bibirnya agar kemudian terlihat seperti dia bicara. Nah, Spivak itu menawarkan tentang gambaran yang lebih kompleks tentang efek dari dominasi Barat. Dia misalnya menyatakan bahwa memberikan titik berat pada beragam perwujudan dari wacana tanding. Jadi wacana tanding itu macam-macam. Tadi saya kemukakan di awal tadi ya, sebelum ini ya. Jadi wacana tanding itu bisa berupa karya sastra, bisa juga berupa grafiti, tulisan di tembok itu budaya tanding atau wacana tanding. Ya, ada sekarang bahkan wacana tanding itu dapat kelihatan di Twitter misalnya, itu kelihatan ya. Ada tanda pagar percuma lapor polisi gitu ya, misalnya contohnya. Ya dan seterusnya. Jadi ada beragam bentuk sebenarnya. Manifestasinya macam-macam. Bisa tersamar, bisa vulgar, bisa berupa teks, bisa berupa gambar, bisa berupa poster, bisa berupa kartun, bisa juga berupa film, bisa juga wacana tanding. Nah, lalu dia mengatakan bahwa dia tidak mengabaikan efek kekerasan yang dibawa oleh kolonialisme terhadap budaya Barat ya. Namun Spivak itu seringkali dia berpendapat bahwa kita perlu ya, mengulas tentang pengalaman khas kolonialisme. Karena apa? Setiap masyarakat itu memiliki pengalaman kolonialisme yang berbeda. Saudara jangan pernah misalnya mencoba bertanya bagaimana pengalaman kolonialisme orang NTT. Itu berbeda dengan pengalaman dijajah orang Jawa. Orang Jawa merasakan penjajahan itu begitu dekat dengan kehidupan dia pada masa lalu. Karena apa? Kebijakan penjajah itu secara langsung membawa dampak bagi kehidupan dia secara drastis kadang-kadang. Misalnya apa? Ada praktik misalnya pada zaman
penjajahan itu yang kita menyebutnya sebagai sistem tanam paksa. Ya tapi konsep itu juga tidak terlalu tepat, tapi ya oke lah kita gunakan itu, anggaplah itu konsep yang istilah yang tepat untuk mewakili itu. Nah, namun ya di dalam praktik itu pemerintah Hindia Belanda itu mewajibkan setiap desa untuk menyediakan 20% dari lahan milik desa dia untuk ditanami dengan tanaman-tanaman yang telah dipilih oleh pemerintah Hindia Belanda saat itu. Udah 20% dari lahan desa dipakai atau dulu ada dulu ditanam secara massal. Kadang-kadang juga ditanami tebu karena Indonesia pada waktu itu menjadi produsen tebu besar pada zaman pada awal abad 20 itu. Bahkan dia menjadi eksportir. Indonesia itu pernah menjadi, atau wilayah atau Hindia Belanda itu pernah menjadi eksportir tebu terbesar setelah nomor 1 dan nomor 2 itu Kuba. Ya. Itu saking hebatnya kita dalam produksi tebu sehingga kemudian para pekerja Indonesia yang mahir di dalam urusan pertebuan itu dikirim ke beberapa negara, dijadikan sebagai budak. Ya kita tidak suka menyebutnya budak, namun sebenarnya budak. Mereka dibawa ke Suriname, ya, di Amerika Selatan. Mereka dibawa di Kaledonia Baru, dibawa ke sana. Mereka juga dibawa ke Kepulauan Komoro, Cocos Island, yaitu di wilayah Samudra Hindia, di selatan, agak jauh dari pantai Australia sana. Mereka juga dibawa sebagian ke wilayah lain di wilayah Amerika Utara, namun ya mereka kalah bersaing dengan para budak kulit hitam. Nah, kembali ke sistem yang kita sebut sebagai tanam paksa tadi ya. Sistem tadi itu kemudian apabila desa tadi tidak mampu untuk menyediakan lahan seluas 20% dari seluruh lahan yang dimiliki oleh desa itu, maka mereka harus mengirimkan beberapa orang atau sejumlah orang untuk bekerja di dalam proyek-proyek pemerintah saat itu tanpa diupah. Jadi mereka diupah dengan makanan. Ya, orang menyebutnya sebagai kerja paksa, ya, rodi ya. Orang dibawa ke Sumatera, sehingga kemudian banyak ya orang Jawa ke Sumatera, ke Lampung, ke Sumatera Utara, itu banyak sekali. Sehingga kalau saudara datang ke Sumatera Utara, ke Deli Serdang itu banyak sekali orang Jawa ya. Dan mungkin di sana itu adalah tempat yang di dalamnya orang Jawa masih menggunakan nama Jawa. Nama Suprapto, nama Soeharno, Supriyadi itu masih banyak. Kalau saya lihat di sini banyak orang Jawa, namun tidak kelihatan kalau mereka Jawa. Ya, mahasiswa saya itu banyak mayoritas orang Jawa, namun kebanyakan di antara mereka tidak menampakkan nama atau nama yang mereka miliki tidak mengesankan seperti orang Jawa. Ya, seperti orang non Jawa pun juga punya nama semacam itu. Tapi di sana orang masih menggunakan bahasa Jawa atau masih menggunakan nama-nama Jawa untuk anak-anak mereka. Ada nama Haryanto ya, dan seterusnya. Slamet itu masih banyak. Saya tidak lihat ada nama Slamet di dalam daftar mahasiswa saya, tidak ada. Nah, jadi dikirim ke sana kemari. Itu adalah bagian dari pengalaman kolonialisme yang itu beragam. Orang Kalimantan beda pengalaman dijajahnya dengan orang Indonesia. Sehingga saudara sekalian, Indonesia pada masa awal berdirinya mengalami kesulitan di dalam menjadikan Indonesia sebagai satu negara kesatuan. Bahkan selama beberapa tahun bentuk negara kita itu negara Republik Indonesia Serikat sebetulnya. Ya. Jadi Republik Indonesia Serikat itu di dalamnya ada negara-negara bagian yang mereka menginduk kepada Ratu Belanda sebagai kepala negara. Kepala pemerintahan ya Perdana Menteri di Indonesia atau Presiden di Indonesia. Nah, Bung Karno tidak suka dengan itu.
dengan konsep Republik Indonesia Serikat tadi. Lalu kemudian dia mengembalikan Indonesia menjadi negara kesatuan. Itu Bung Karno. Baik, saudara sekalian, jadi Spivak itu memberikan kosakata kritis dalam bahasa dalam tulisan ini ya, tentang atau kosakata yang kritis serta kerangka kerja teoritis di dalam membaca dan menilai teks yang menyuarakan sejarah budaya yang beragam tadi dan praktek budaya non barat yang begitu bervariasi, kira-kira seperti itu. Jadi dia memang mengawali kajiannya dari teks sastra pasca kolonial. Nah, teks sastra pasca kolonial itu, kata Spivak, itu sebagian besar di antaranya menulis ulang narasi induk budaya barat. Kita ingat, saudara, kalau saudara membaca novel tadi saya kasih tahu ada novel berjudul Siti Nurbaya itu, bahkan ada lagunya itu dinyanyikan oleh Ari Lasso, bukan Siti Nurbaya ya. Itu kelihatan sekali ada upaya untuk menentang kebiasaan yang itu identik dengan orang timur. Kebiasaan apa? Kawin dengan dijodohkan, pernikahan yang melalui perjodohan. Karya sastra itu kelihatan sekali memberikan tempat yang begitu istimewa bagi pernikahan yang dilakukan atas dasar cinta, sehingga kemudian cinta itu dikemas begitu rupa menjadi kisah yang itu penuh dengan perjuangan, ya penuh dengan keindahan, dan seolah-olah kemudian kalau orang bicara cinta maka kemudian sesuatu yang sangat agung dan sangat mulia, kira-kira seperti itu. Hari ini bahkan kalau kita lihat kisah-kisah cinta itu, kalau kita baca di dalam novel-novel picisan itu kelihatan sekali, apalagi juga di dalam lagu-lagu. Coba sekarang, mana di antara lagu kita yang kemudian menampilkan ungkapan cinta itu dengan cara yang halus atau dengan cara yang berbeda. Sebagian besar mereka mengungkapkan cinta dengan kata-kata indah dan digambarkan dengan begitu luar biasa, seolah-olah cinta itu segalanya ya. Nah, ini adalah bagian dari teks yang menulis ulang narasi induk budaya barat ya. Kalau saudara lihat cinta yang gagal itu, cinta antara Siti Nurbaya dengan siapa, dengan Samsul Bahri yang gagal itu mirip dengan kisah cinta yang gagal antara Rara Mendut dan Prono Citro, atau kisah cinta yang gagal antara Sanpek dan Engtai Cina ya, atau mirip dengan kisah cinta yang gagal di dalam kisah Romeo dan Juliet. Mirip sekali. Jadi sebetulnya karya sastra kita itu tadi menulis ulang tadi soal narasi cinta tadi. Jadi cinta yang digambarkan oleh budaya barat itu kemudian ditulis ulang oleh para sastrawan kita dan juga oleh para seniman kita. Digambarkan begitu rupa sehingga ya karakternya mirip cinta, sesuatu yang harus diperjuangkan ya, yang harus dilalui dengan berbagai macam cobaan, dan orang harus bisa melalui situasi yang sulit. Dan kemudian itu mulia ya, cinta atas nama orang tidak boleh, kamu nggak boleh memaksaku ya. Kalau ada orang sudah jatuh cinta, orang tua tidak bisa ngapa-ngapain ya. Aku udah cinta kok ya, jadi aku pokoknya nanti aku mau sama dia aja gitu. Dan orang tua juga kemudian mengatakan ya sudah, sekarang zamannya berbeda, anak-anak itu sekarang memilih pasangannya sendiri tanpa harus dijodohkan. Jadi seolah-olah kemudian praktek perjodohan itu adalah praktik yang begitu terbelakang sehingga harus ditinggalkan. Nah, diubahlah dia menjadi praktik praktik pernikahan yang didasarkan pada cinta. Kira-kira seperti itu. Nah, saudara sekalian, kata Spivak itu suksesnya kekuasaan penjajah Inggris selama abad 19 itu bukan hanya tergantung kepada ancaman militer, namun juga penggunaan retorika yang canggih ya.
Tujuannya apa? Untuk meyakinkan para elit kelas menengah terdidik di India bahwa budaya Inggris itu lebih beradab, dan pemerintahan yang dia miliki itu lebih unggul dibandingkan dengan pemerintah yang ada pada India di India saat itu. Sebelum Inggris datang itu, India itu ada banyak kerajaan, sehingga ada banyak maharaja di sana, ya, banyak raja-raja India. Dan dulu India pernah pada suatu masa dikuasai oleh sultan, ya. Saudara tahu ada apa namanya, Mogul, ya, itu India yang menciptakan Taj Mahal itu kan sultan, ya. Dia punya istri yang begitu dia cintai, lalu dia buatkan makam yang begitu indah, namanya Taj Mahal. Bahkan peninggalan kejayaan Islam itu masih ada sampai hari ini di India. Kalau saudara lihat di wilayah Punjab itu ada satu masjid besar itu di Amritsar, itu yang dulu dikatakan sebagai kuil Rama, yang kemudian mengalami, yang kemudian dirusak oleh para ekstremis Hindu saat itu. Lalu juga ada masjid besar itu di beberapa tempat, bahkan sisa-sisa kerajaan atau kekuasaan Sultan Islam itu masih cukup besar. Kalau saudara datang ke Bangalore, ya, itu ada satu istana, namanya istana milik Sultan Tipu namanya. Itu dia namanya Tipu namanya. Itu indah sekali bangunan itu, dan bahkan benteng-benteng yang ada di sana itu dulu bekas peninggalan Sultan di Bangalore. Jadi sistem pemerintahan yang itu asli India atau yang dikembangkan oleh India sebelum masa kedatangan Inggris itu dianggap terbelakang. Nah, bagaimana cara mempengaruhi orang agar meyakini bahwa yang mereka miliki itu rendah atau tidak bernilai atau nilainya lebih rendah? Ya, dengan cara penggunaan retorika tadi, kata-kata indah tadi. Ya, kita bahkan, ya, kalau kita lihat negara kita juga terbentuk melalui narasi atau retorika yang itu dikemas dengan begitu canggih, sekalipun retorika itu tidak sepenuhnya benar. Jadi dia hanya retorika, dan sebagian di antara retorika tadi itu tidak akurat, atau bahkan barangkali ada semacam kesengajaan untuk kemudian membelokkan kebenaran sejarah. Contohnya apa? Kita mengatakan bahwa ke soal bahasa tadi, itu bahasa kita adalah bahasa Indonesia, seolah-olah, ya, para pemimpin pemuda tahun 1928 itu mengabaikan peran pemerintah kolonial. Karena, ya, pemerintah kolonial dia sejak zaman VOC dia menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa untuk komunikasi antar raja, antara mereka dengan raja, dan antar wilayah yang mereka kuasai. Yang kedua adalah narasi yang selama ini kita terima adalah Indonesia dijajah oleh Belanda selama 350 tahun. Padahal Belanda tidak selama itu menjajah. Sebelumnya Indonesia dijajah oleh perusahaan, namanya apa? VOC. VOC itu perusahaan, basisnya memang di Belanda, namun yang memiliki saham itu kan, karena dia kayak PT, ya, bentuknya itu yang memiliki saham banyak itu, sehingga dia perusahaan, namanya VOC. Baru kemudian setelah VOC bubar 1780 ya, itu kemudian terbentuklah pemerintahan baru, namanya pemerintah Hindia Belanda. Dan baru kemudian Hindia Belanda itu baru ada, ya, tadi pada mulai awal abad, ya, dia mulai akhir abad 19. Jadi total banget dijajah oleh Belanda, benar-benar Belanda itu baru sekitar 50 tahun. Karena apa? Selama masa itu masih ada perlawanan. Jadi kita benar-benar tunduk sama Belanda itu sebetulnya tidak terlalu lama. Karena sebelumnya, kalau kita yang kita jadikan ukuran bahwa kita jajah oleh Belanda, faktanya itu selama VOC datang itu banyak perlawanan. Pada saat Belanda menjajah Indonesia, banyak perlawanan. Artinya apa? Kita tidak mau dikatakan sebagai bangsa yang dijajah oleh Belanda, kalau mau menyemangati bangsa kita, ya. Tapi kan kemudian pada masa itu memang
untuk menyatukan identitas kita, menyatukan identitas orang-orang Indonesia bahwa kita itu satu, itu ya dibuatlah narasi bahwa kita itu sama-sama masyarakat atau bangsa yang dijajah oleh bangsa asing, oleh Belanda selama 50 tahun. Jadi mari masyarakat yang dijajah oleh Belanda menjadi satu dengan kita membentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Itu kira-kira gambarannya seperti itu. Padahal faktanya adalah tidak selama itu. Pemberontakan Aceh itu kan baru pada tahun 1908 ya pokoknya mulai 1903 atau 1908 Cut Nyak meninggal itu. Setelah itu baru kemudian tidak ada pemberontakan, nyaris tidak ada. Sebenarnya juga 1927 pernah ada pemberontakan yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia. Jadi sebetulnya selama masa itu selalu ada pergolakan. Tidak apakah betul kita dijajah dikuasai oleh Belanda selama masa itu. Kita boleh bertanya, boleh mempertanyakan itu. Namun sisi dikonstruksi itu berguna di dalam menjelaskan pencarian kebenaran. Ya, jadi bahwa ternyata di dalam pencarian kebenaran itu kalau kita menggunakan dekonstruksi sebagai pisau analisis, kita akan mendapatkan bahwa imperialisme itu ternyata mengandung berbagai macam persoalan. Jadi kita dapat melihat ya ada sejumlah istilah, sejumlah kata, sejumlah konsep yang disodor-sodorkan di dalam setiap di dalam karya tulis, baik itu sastra maupun non sastra. Yang itu kalau kita urai lebih lanjut akan kita ketahui bahwa di situ itu ada bibit, ada ide-ide yang sengaja disembunyikan, disamarkan agar orang tidak sadar bahwa ada pesan tersembunyi di balik apa yang dikatakan oleh para sastrawan itu. Baik, saudara sekalian, nah dia dia menelaah beberapa teks-teks utama dari filsafat ya zaman pencerahan Eropa. Dia juga menelaah banyak sekali karya sastra Eropa. Nah, dari situ dia mampu menunjukkan ya, contoh ide, konsep atau metafora itu disodorkan sebagai kebenaran. Ya, dan itu disebarluaskan ke wilayah yang meliputi seluruh wilayah penjajahan. Jadi dia disebarluaskan kemana-mana, ide, konsep, dan metafora. Sayangnya adalah bahwa kemudian mayoritas orang tidak menyadari itu. Ya, nah itu saya rasa kuliah kita pada hari ini, malam hari ini. Saya sampaikan terima kasih. Dan kalau ada pertanyaan, silahkan disampaikan. Silakan kalau ada. Ada yang mau bertanya? Anteng semua tampaknya. Oke. Ista, saya bisa minta tolong teman-teman diminta menyalakan kamera agar saya bisa melihat agar saya dapat mengambil foto untuk kuliah kita pada malam hari ini. Baik, Pak Nur Hadi. Ya, Ista, makasih. Oke, kita lihat. Ya. Oke. Ya, oke, makasih.
Ya, silakan Ista, boleh yang halaman pertama boleh difoto dong.